Salam Bapak Ibu, selamat kita berjumpa di program Jesus Live bersama saya, Pastor Ishak Tulus di pelajaran Strong Family dan kita sekarang masuk di sesi fungsi dan tanggung jawab. Kita berdoa sebelum kita lanjut dalam pelajaran ini, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri dan biarlah waktu ini Tuhan ambil alih sepenuhnya supaya yang nampak besar hanya Yesus saja, yang paling mengagumkan hanya Yesus saja, semua mata, semua hati tertuju kepadamu, dan biarlah firman-Mu mengalir dari hati-Mu sendiri, masuk dan menguasai hati kami semua. Kami bersyukur dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang fungsi dan tanggung jawab. Nah, salah satu problem rumah tangga terbesar itu adalah karena tidak berfungsi, ya. Maka kalau tidak berfungsi pasti tidak akan bisa berjalan dengan baik, itu namanya suami istri, bahkan sampai kepada keluarga gitu. Nah, saya mau katakan begini, Mic itu diciptakan tujuannya, fungsinya adalah supaya suara menjadi lebih keras, lebih mudah didengar, lebih menjangkau ke kalangan yang lebih luas, kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya mix itu untuk ngulek sambel, bisa nggak? Bisa, siapa bilang nggak bisa? Tetap bisa, hasilnya juga tetap sambel ya. Tapi problemnya begini, lama-lama mix itu akan rusak. Nah gitu. Nah, lama-lama mixnya itu yang akan rusak. Demikian juga pria itu hanya akan rusak kalau dia tidak berfungsi sebagaimana sebagai pria, dan pria kalau sudah merusak dirinya ya dengan tidak berfungsi itu, maka dia akan merusak istrinya, merusak anak-anaknya, merusak pelayanan, merusak pekerjaan, dan merusak semuanya. Jadi para pria yang suka bikin masalah di gereja itu jangan-jangan persoalannya karena di rumah dia tidak berfungsi gitu. Sama wanita juga begitu. Kalau dia tidak berfungsi sebagai wanita, maka dia akan merusak dirinya, lalu kemudian merusak suaminya juga, merusak anak-anaknya, merusak keuangannya, merusak keluarganya, merusak semuanya. Dan ujungnya Tuhan tersinggung. Nah, gitu. Jangan sampai Tuhan tersinggung karena kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah, Tuhan itu menciptakan kita sebagai suami istri, sebagai pria dan wanita. Itu fungsinya jelas dan sudah dikasih tunjuk yang jelas. Mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat 3, ini fungsinya pria ya. Fungsinya pria sebagai suami. Ayat itu berkata begini Bapak Ibu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Gitu. Jadi begini Bapak Ibu ya, Tuhan itu menciptakan pria itu sebagai kepala. Nah ini, kalau pria tidak berfungsi sebagai kepala, dia akan bermasalah gitu ya kan. Kalau pria tidak berfungsi sebagai kepala, dia akan mendatangkan banyak persoalan bagi dirinya, juga bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi semuanya, kira-kira begitu ya. Sama, wanita juga Tuhan ciptakan itu jelas ya. Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18 ini fungsinya wanita yang nggak boleh diubah juga ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sama, wanita juga Tuhan ciptakan fungsinya sebagai penolong ya. Kalau ini tidak difungsikan, kalau ini tidak dikerjakan, maka akan mendatangkan banyak masalah dalam hidupnya, dalam hidup rumah tangganya juga. Nah, itu sebabnya saya buat satu statement begini ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Gini kira-kira ya. Tuhan menetapkan sebuah keputusan
yang tidak boleh diubah oleh manusia. Saya berhenti dulu. Kenapa? Karena keputusan Tuhan kalau diubah oleh manusia itu akan mendatangkan berbagai macam kekacauan, berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah, bahkan tidak diberkati. Gitu. Karena apa? Anda coba-coba merubah keputusan Allah, ya. Tapi kalau keputusan Allah itu ditaati, ya, ditepati, maka itu akan mendatangkan kemuliaan Allah, mendatangkan berkat, mendatangkan kebahagiaan. Keputusan yang mana? Yaitu Tuhan menetapkan pria sebagai kepala dan wanita sebagai penolong. Jadi gini ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan itu menetapkan sebuah keputusan yang tidak boleh diubah. Kalau diubah nanti nggak nyambung. Karena ini kayak password ya. Ingat, passwordnya rumah tangga itu begini. Kalau pria sebagai kepala, istri sebagai penolong, ya, ini seperti password. Terus kemudian satu lagi, nanti pelajaran berikutnya mudah-mudahan sampai ke sana ya. Eh, Pria harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami. Ini juga ya, 4 hal tadi itu. Pria sebagai kepala, pria mengasihi, wanita sebagai penolong, wanita tunduk. Ini kayak password. Nah, gitu kira-kira gitu. Beberapa hari lalu saya masuk di satu hotel, ya, buka wifi, passwordnya salah nggak nyambung, ya. Tapi begitu passwordnya benar, langsung nyambung, dapat sinyal, terhubung dengan satelit, sama begitu. Kalau pria sebagai kepala, istri sebagai penolong, pria mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, itu kayak gini loh, kayak password yang benar, lalu surga terbuka, keluargamu terhubung dengan surga, maka surga turun dalam rumah tanggamu. Jadi betul, ada istilah surga di dalam keluarga itu betul, kalau passwordnya ditepati. Gitu. Makanya keputusan Tuhan yang kita dengar hari ini jangan coba-coba diubah. Nanti membuat rumah tanggamu nggak nyambung sama surga, tapi malah nyambung sama neraka, kira-kira begitu. Ya. Nah, pria itu sebagai kepala, wanita sebagai penolong. Nah, kata kepala, mari kita bahas dulu punyanya pria ya. Kata kepala dalam ayat 1 Korintus 11 ayat 3 itu, Bapak Ibu, menggunakan kata kepale. Ya. Mirip bahasa Betawi ya, kepale lu beang gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, gini, bahasa Indonesia itu banyak diadopsi dari bahasa Yunani ya. Makanya mirip, nah gitu. Kepale itu bahasa Yunani. Artinya ada 3, dan tiga-tiganya ini harus dikerjakan pria sebagai fungsi ya, sebagai fungsi ya. Perhatikan, 1, artinya kepale, 1 adalah sustainer atau penopang. Jadi pria itu penopang loh Bapak-bapak ya. Penopang apa? Penopang rumah tangga. Penopang apa? Penopang pekerjaan, penopang ekonomi, penopang gereja. Jadi pria itu penopang. Makanya pria nggak boleh rapuh. Pria harus kuat. Kenapa? Karena dia penopang. Pria yang kuat itu pria yang seperti apa sih? Yang bodinya maco. Belum tentu. Sebab banyak pria bodinya maco tapi tukang bikin kacau. Di rumah bikin kacau, di gereja bikin kacau, nah begitu. Pria yang kuat itu begini loh, perhatikan. Kalau ada pria kebentur persoalan lalu pindah kerja, itu pria rapuh. Kalau ada pria kebentur persoalan lari ke minum-minum mabuk-mabuk, itu pria rapuh. Kalau ada pria kebentur persoalan lari ke tempat meja judi, itu pria rapuh. Kalau ada pria kebentur persoalan lalu kemudian ke tempat pelacuran cari penghiburan, itu juga pria rapuh. Ya. Tanda paling dekat begini, tanda paling dekat ya. Kalau ada pria kebentur persoalan marah-marah, nah itu pria rapuh. Ya. Pria yang kuat itu kalau kebentur persoalan tetap tenang, terus menghadapi persoalan dengan baik, menyelesaikan dengan bertanggung jawab, lalu keluar sebagai pemenang. Nah gitu, itu pria yang kuat. Bayangkan, kalau pria kuat, maka rumah tangga pasti kuat. Karena pemimpinnya kuat gitu. Kalau prianya rapuh, ya rapuh. Bayangkan, kalau rumah tangga dipimpin oleh pria rapuh, asal kebentur di gereja, pindah lagi. Waduh, nggak bertumbuh itu kalau keluargamu diajak terus keliling-keliling begitu karena pria lemah. Gitu, pria harus kuat. Nah, gitu.
Terus yang kedua, artinya kepali itu adalah maintainer, pengelola. Ya, pria itu fungsinya sebagai pengelola. Apa yang dikelola? Perhatikan. Tuhan ciptakan Adam ditaruh Taman Eden supaya kelola Taman Eden. Baru dikasih Hawa supaya kelola Hawa dan anak-anaknya nanti. Artinya begini, pria itu berfungsi sebagai pengelola pekerjaan, proyek dari Tuhan. Kalau pendeta ya pelayanan gitu, tapi juga pengelola keluarga gitu. Ini harus seimbang. Perhatikan baik-baik. Pria bertanggung jawab, berfungsi bertanggung jawab, mengelola pekerjaan, juga mengelola keluarga. Terus istri ngapain? Nanti saya kasih tahu. Tapi ini tanggung jawabnya pria ya. Pria mengelola pekerjaan, Taman Eden, baru mengelola Hawa, keluarga. Tidak boleh dibalik ya. Bekerja dulu, punya kepastian dulu, punya penghasilan dulu, baru nikah. Ini konsepnya Tuhan untuk pria ya. Karena apa? Pria itu gini, kalau nikah dulu, baru cari pekerjaan. Nyusahin mertua nanti gitu. Dan bikin stres pendeta biasanya gitu kalau pria nganggur ya gitu. Nah biasanya kalau pria nganggur itu lebih stres daripada wanita nganggur. Kenapa? Karena di otak pria itu ditaruh prinsip maintainer di otak pria. Bagi yang masih ada otaknya maksudnya ya. Jadi perhatikan saya ngomong ya. Pria itu kalau nganggur lebih stres daripada wanita nganggur karena di otak pria ditaruh Tuhan namanya prinsip maintainer gitu. Nah, kalau sampai ada pria nganggur dan tetap tenang, itu namanya pria sontoloyo. Pria itu nggak boleh nganggur. Pria itu harus rajin. Pria harus kerja keras. Ya, gitu. Ya, dan saya mau kasih tahu, rajin sama pinter itu mahalan rajin. Kenapa? Biar pinter kalau cuman biar pinter tapi kalau males ya nggak laku. Anda ngelamar kerja di mana-mana ya. Nggak pinter tapi masih rajin, masih laku. Ya nggak boleh lagi begini. Udah goblok, ya, males, jelek lagi. Itu anak gendruwo pun nggak mau gitu ya. Jadi pria harus berani mengelola dua hal ya, pekerjaan dan keluarga. Dua-duanya pria yang kelola. Ingat ya. Jadi pria bertanggung jawab ini. Yang ketiga artinya kepala adalah source atau sumber. Nah, perhatikan baik-baik. Prinsipnya gini. Kalau sumbernya benar, yang disumberin pasti benar. Kalau sumbernya bermasalah, yang disumberin pasti bermasalah. Makanya ada prinsip begini, sumber yang rusak akan merusak semua yang disumberin, sumber yang pulih akan memberkati semua yang disumberin. Para pria perhatikan baik-baik. Apa saja yang Anda lakukan di luar rumah atau di dalam rumah, semua kelakuanmu terlihat atau tidak terlihat oleh istri anak-anakmu. Semua kelakuanmu akan pulang ke rumah karena Anda sumber mengalir seperti air. Pasti akan berakibat kepada seisi rumahmu. Itu sebabnya pria itu perlu takut akan Tuhan dan menjaga kekudusannya. Kenapa? Karena Anda adalah sumber. Ya, sumber itu harus mengalirkan hal-hal baik. Ya, makanya sorry. Kalau cari mantu pria, lihat benihnya, ya, karena pria itu sumber. Bukan berarti anak penjahat terus jadi jahat ya, bisa juga dipulihkan. Makanya yang penting bagaimana hubungan dia sama Tuhan itu. Masih ada harapan, asal mau dipulihkan gitu ya. Oke, sekarang bagian wanita ya. Nah, ini perhatikan. Next ya. Eh, Penolong dalam ayat tadi itu, Kejadian 2 ayat 18 itu menggunakan kata Hezer, yang artinya penolong yang memiliki hatinya Tuhan. Jadi bukan asal sekedar menolong, tapi penolong yang memiliki hatinya Tuhan. Jadi mulai sekarang, para wanita, Anda boleh pegang dadamu dan Anda katakan ternyata aku ini Hezer, ya, Hezer. Penolong yang di dalamnya itu ada hatinya Tuhan. Kenapa Tuhan taruh hatinya di hatinya wanita? Supaya menolong suaminya tidak hanya sekedar apa ya, menolong aja begitu, tapi penolong yang kualitasnya itu surga, supaya bisa membangun keluarga yang berkualitas surga. Seperti saya bilang, saya punya visi rumah tangga itu keluarga yang menghadirkan membangun keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah. Nah, kira-kira gitu. Wanita itu perlu di dalamnya itu kan sudah ditaruh hati Tuhan. Tinggal ibu-ibu mau bikin on atau off.
Kalau Anda off kan berarti nggak berjalan. Tapi kalau Anda bikin on, maka karaktermu sama dengan karakter Kristus, karakter ilahi. Seperti yang saya bilang dari sesi-sesi sebelumnya. Tuhan ciptakan Adam segambar dengan Allah, Hawa diciptakan segambar dengan Allah. Di dalamnya ada karakter ilahi. Ezer, ya kan? Itu supaya apa? Bisa menolong suaminya itu. Jadi ibu-ibu, saya tidak setuju kalau ada pendeta ngomong begini. Penolong berarti itu lebih kuat daripada yang ditolong. Nggak ada ayatnya itu. Saya berani berkata sesat itu malah, ya kan? Menolong nggak harus lebih kuat loh. Karena apa? Adam itu tanpa Hawa bisa. Karena apa? Di dalamnya sudah penuh keserupaan dengan Allah. Gitu. Makanya penolongnya juga perlu keserupaan dengan Allah juga gitu. Jadi bukan masalah yang kuat yang mana, bukan. Tapi penolong itu harus memiliki hati Allah. Bukan soal lebih kuat, bukan. Nggak ada itu ayatnya ya. Bukan masalah kuat. Artinya menolong nih lah supaya Anda tahu. Supaya nggak diartikan lebih kuat tadi itu. Artinya menolong atau caranya menolong. Kenapa? Karena banyak istri itu menolong itu mengambil alih. Nah bukan, tapi menolong itu artinya satu, mengerjakan bersama-sama supaya menjadi lebih ringan. Nah itu sebabnya suami istri apalagi sebagai gembala itu harus belak-belakan tentang pelayanan. Jadi sebelum Anda kerjasama dengan majelis, kerjasama dengan tua-tua sidang, kerjasama dengan jemaat, Anda suami istri harus bisa kerjasama juga. Supaya apa? Menjadi teladan Anda sendiri. Gitu. Dalam hal kerjasama. Saya sekali waktu melayani di satu kota, ya. Saya nggak mau sebut namanya, nanti langsung ketahuan, ya kan. Lalu di kota itu tiba-tiba tengah malam saya pulang pelayanan udah jam 10, udah capek masuk hotel, pengen cepet tidur, tiba-tiba HP saya bunyi. Begitu saya lihat temanku sendiri ternyata, pendeta juga, khotbahnya bagus, ya. Bahkan di beberapa kota itu balihonya besar-besar di pendeta. Hadirilah seminar KKR, pester ini, mantan ini. Nah, mantan itu untuk dongkrak apa namanya? Popularitasnya kayaknya ya kan. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Nah, saya angkat tuh telepon. Halo, Pak Ishak, saya dengar ada di kota ini sekarang. Iya, betul. Tuhan bicara, Pak. Malam ini saya harus ketemu Bapak. Nah, saya pikir sebentar terus saya jawab begini. Eh, tolong bicara sama Tuhan, besok siang aja, saya bilang begitu. Saya itu terus terang jujur Bapak Ibu ya, kalau ada orang ngomong dikit-dikit atas nama Tuhan, dikit-dikit penglihatan-penglihatan, dikit-dikit berbahasa roh ya. Aku nggak anti bahasa roh, aku juga berbahasa roh. Tapi kalau dikit-dikit seperti itu, dikit-dikit ayat keluar, tapi nggak cocok dengan hidupnya, itu nyebelin sebenarnya ya, gitu. Karena apa? Nggak cocok sama hidupnya. Lebih baik mulut kita ini nggak terlalu banyak ngomong ayat, tapi kelakuan kita sudah kebenaran firman. Nah, saya jawab begitu, marah ini orang. Pak Isa, kalau nggak mau ketemu saya malam ini, Pak, saya sudah siap mau minggat ini, Pak. Duh, kamu pendeta kok minggat-minggat segala, ada apa? Iya, Pak, hari Minggu saya pulang pelayanan, ditempeleng istri, Pak. Loh, kamu yang ditempeleng kok malah kamu yang minggat? Iya, Pak, habis nempeleng tak jambai rambutnya dia. Oh, nah kalau gembala aja, pendeta aja jambak-jambaan begini, terus jemaat yang dipimpin kayak apa? Gitu, ya. Anda harus tahu loh, rumahmu sebagai gembala itu menjadi miniatur gereja. Apa yang terjadi di rumahmu ditiru jemaat biasanya gitu. Akhirnya saya ngomong, oke bro, ke sini kita ngobrol, tak layani Bapak Ibu sampai jam 2 pagi. Dan ujungnya saya ngomong begini, besok bawa istrimu ke sini ya, kita ngobrol bertiga supaya aku tahu juga dari istrimu. Nggak bisa Pak, besok saya harus khotbah di gereja ini Pak. Lusa saya harus ke Surabaya, khotbah 3 kali di satu gereja. Aduh dalam hatiku mau ngomong apa kamu ini, hidupmu kayak gitu mau naik mimbar gitu. Nah saya akhirnya ngomong, bro, kayaknya sudah waktunya time out. Coba betulin dulu hidupmu, baru naik mimbar. Ya, Bapak Ibu, mimbar itu harusnya menjadi tempatnya kita menyampaikan kebenaran. Tapi kalau kita sendiri nggak benar, apa yang menyalur ke jemaat? Ya, ayo ya. Jadi gini loh, suami istri itu harusnya bisa sepakat kerja bareng gitu loh, kerjasama. Makanya sebagai gembala, apalagi
Pelayananmu harus belak-belakan tuh suami istri, dikelola betul-betul. Pekerjaan juga gitu. Mungkin istrimu nggak langsung terlibat di kantor kalau pekerjaan itu, tapi paling enggak istrimu tahu dan bisa mendoakan, ya, mengerjakan bersama-sama supaya menjadi lebih ringan. Yang kedua, menghadapi bersama-sama supaya menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena kan ada persoalan. Pelayanan itu ada persoalan, pekerjaan juga ada persoalan. Nah, ketika ada masalah jangan begini, istri dijadikan bemper. Ada debt collector, istri suruh maju, suami ngumpet, bilang ya ndak ada, itu nggak boleh. Hadapi berdua. Percayalah kalau Anda hadapi berdua setiap masalah yang terjadi dalam pelayananmu, yang terjadi dalam hidupmu, yang terjadi dalam pekerjaanmu, Tuhan itu turut serta di dalamnya. Bahkan Alkitab mencatat begini loh, kamu satu orang bisa mengejar 1000, tapi kalau kamu dua orang sepakat, suami istri ya, itu Ulangan 32 ayat 30. Kalau kamu berdua sepakat, bukan 2000, tapi 10.000. Jadi kekuatannya suami istri itu kalau sepakat itu bisa mendatangkan kekuatan 10 kali lipat. Nah, itu sebabnya Anda harus selalu sepakat suami istri. Jangan sampai nggak sepakat. Gitu ya. Itu. Dan Bapak Ibu, kita nggak tahu ekonomi di Indonesia ke depan seperti apa, tapi kita berdoa supaya Indonesia ini terus dipulihkan Tuhan, terus diberkati Tuhan. Ya. Dan sekarang cari kerja susah, ya kan? Harga-harga naik juga, nggak ada yang lebih baik gitu loh. Dan itu memang kata Alkitab, tapi nggak usah gelisah, karena kalau cuman apa namanya krisis tahun 98 kita sudah pernah melewati dan kita ada sekarang karena kita sudah melewati. Nah, ketika krisis itu Bapak Ibu, saya pulang pelayanan, saya tuh ngomong begini sama istriku. Selamat sore Mama. Biasanya istriku tuh juga ngomong gini, selamat sore juga Pak. Kali ini enggak. Selamat sore Ma, dia langsung ngomong Papa tahu nggak? Sekarang ini sudah kerusuhan, sudah krisis begini, krisis moneter, tiba-tiba beras menghilang Pak, nggak ada beras, toko-toko beras nggak punya beras, tukang beras nggak punya beras, supermarket nggak ada beras, termasuk supermarket di depan kita ini juga nggak ada beras. Ngomong terus ya, saya diem. Tapi kemudian saya ngomong begini, ya sudah Ma, kalau nggak ada beras, nggak bisa beli beras, hari itu memang betul-betul loh nggak bisa beli beras loh, walaupun punya duit. Makanya Anda jangan pernah bersandar kepada kekuatan uangmu. Ya, karena apa? Uang itu sekali waktu nggak bisa tolong kita. Sekali waktu nggak bisa beli loh uang kita itu. Ya, apalagi kalau uangmu sedikit ya. Tapi intinya bersandarlah kepada Tuhan ya. Nah, hari itu saya ngomong begini, "Ma, ya sudah, kalau nggak bisa beli beras, nggak usah makan beras. Terus makan apa? Makan nasi." Wah, tambah ngomong kenceng dia. Saya ngomong begitu tambah kenceng ya. Maaf ya, almarhum istriku itu mantan atlet Bapak Ibu ya, pelari ya nasional. Jadi beberapa kali ikut PON juga. Jadi keluar dari Senayan, dampingi pendeta itu ya prosesnya luar biasa. Nah, saya sendiri dari keluarga yang cukup ya, cukup menderita maksudnya gitu. Jadi kalau ngadepin begitu biasa. Hari itu saya ngomong begitu. Nah, besok pagi saya coba keliling ya, betul nggak ada beras. Begitu itu terjadi betulan, saya pulang saya ngomong, ya sudah mah, percaya aja kalau kita hadapin berdua, kita doa sepakat, percayalah begini, kalau sampai Tuhan izinkan kita nggak bisa beli beras, percayalah nanti Tuhan kirim beras ke rumah kita gratis, nggak usah beli. Ya. Istriku ajarnya begini Bapak Ibu, kayaknya nggak percaya ya. Tapi besok pagi ada telepon, dia yang ngangkat. Rupanya yang telepon itu jemaat ya. Tante, tolong kirim pengerja satu ke rumah ya, kirim pengerja. Ternyata pengerja ini pulang bawa beras satu karung. Ya. Istriku langsung ngomong, betul ya Pak, betul, makanya percaya ya. Sore mau berangkat melayani, saya sudah keluar pintu, tiba-tiba ada jemaat yang tinggalnya hanya di seberang rumah, jalan kaki, manggul beras, nenteng tas kresek. Selamat sore Bapak Gembala, selamat sore, saya bilang gitu. Pengerjaku tadi ngomong, ya, season 2, ya, season 3 besok pagi, saya bilang gitu. Situasi boleh buruk, tapi mulut kita harus tetap benar ya, tetap baik. Ya. Tas kreseknya dibuka sama istriku itu ada gula, ada mie, ada susu, ada roti. Saya kaget, paling bawah itu ada obat kuat laki-laki kuku Bima ya. Saya ngomong istriku, waduh ini jemaat luar biasa.
lagi paceklik, gembala dibawakan obat kuat ya. Saya nggak tahu gimana ceritanya, obat itu tak taruh di atas kulkas, diminum sama ibu mertua saya. Jadi hari itu ibu mertua saya keringet dingin karena apa? Keliru minum jamu. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, sementara orang lain cari-cari beras, rumah saya didatengin beras loh. Besok pagi hari Minggu habis ibadah, pulang dari gereja, di depan rumah saya karena dikunci, ada beras 1 karung lagi. Ya. Terus Senin pagi, ya, tiba-tiba ada seorang pria telepon, Pak Ishak ada di rumah, ada. Saya mau datang ya Pak, boleh saya tunggu. Ternyata Bapak ini bawa beras juga, 1 ton. Bukan 1 karung, 1 ton. Saya masuk kamar, angkat tangan berdoa, Bapa di surga, biarkan krisis ini terus berjalan, yang penting rumah ini nggak krisis. Jadi gini loh maksud saya ya, kita itu nggak usah pusing-pusing dengan keadaan di luar. Yang penting rumahmu itu selama masih ada Yesus dan Anda sepakat suami istri, rumahmu pasti terjadi mujizat. Itu yang perlu dijaga, kira-kira begitu. Ya. Jadi harus menghadapi berdua supaya menjadi lebih kuat menghadapinya. Yang ketiga artinya menolong. Artinya menolong yang ketiga adalah menikmati bersama-sama, gitu. Jadi kalau sudah berhasil, suami istri menikmati bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak. Ya, sebab ada juga ya suami yang kalau sudah diberkati uangnya banyak, menikmatinya sama wanita lain. Nah ini pria sontoloyo namanya, ya kan gitu. Tapi ada juga wanita yang kalau sudah diberkati, yang diurus keluarganya sendiri. Keluarga suaminya nggak diperduli. Ya, saya beberapa hari lalu konseling orang begitu. Aduh Pak, istriku itu kalau sudah punya uang itu habis gajian yang diurusin cuma adik-adiknya sendiri, mamanya sendiri. Mamaku nggak pernah diingat. Saya mau kasih tahu, Anda harus menjadi berkat di dua belah pihak ya. Suami keluarganya diurusin, istri keluarganya diurusin. Kalau rumah tangga sudah tercukupi, melimpahlah keluar gitu ya. Dinikmati bersama-sama gitu. Nah, tujuannya menolong. Tadi itu ayatnya berkata begini, slide berikutnya ya, itu berkata begini, ayatnya tadi berkata begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi hadirnya seorang penolong, hadirnya seorang istri di samping suaminya harus membuat keadaan suaminya menjadi lebih baik. Jadi tujuannya penolong dikirim Tuhan supaya yang ditolong itu keadaannya menjadi lebih baik. Apanya yang menjadi lebih baik? Next. Yang menjadi lebih baik, yang tadi itu, yang 3 itu, ya, sustainer, maintainer, source tadi itu. Satu, sebagai sustainer atau sebagai pribadi yang kuat. Pria itu sebagai sustainer harus kuat. Tanda lemahnya pria adalah mudah marah. Nah, itu tolongin gitu loh. Ya. Jadi ibu-ibu nolongin suamimu supaya apa? Karakternya bertumbuh, jangan ikut malah ketularan gitu. Ya. Saya dulu tahun-tahun 2002 dan sebelumnya Bapak Ibu itu mudah marah saya ya, mudah emosi. Kalau bak mobil diserobot orang, saya pasti ngamuk, saya pasti kejar. Dan saya pasti maki-maki dan hampir tiap hari saya bermasalah di jalan. Dan kalau sudah begitu biasanya istriku ngomong begini, pendeta kok marah-marah terus, tambah marah saya. Ya. Sekali waktu pulang perjamuan kudus diserobot sama angkot. Nah, saya tahu sopir angkot ini pasti Kristen. Wah, saya maki-maki, saya kutuk-kutuki, ya kan? Terus istriku ngomong begini, baru melayani perjamuan kudus, ngomong sama jemaat, ayo Bapak Ibu sebelum makan minum, saling mengampuni, jangan nyimpen unek-unek di hati. Kalau Anda merasa butuh diampuni, datengin orang itu, minta maaf supaya dimaafkan. Kalau Anda ternyata membuat orang kecewa juga, datengin orang itu, Anda minta maaf ya. Mana itu ajaranmu? Belgedes kamu ini. Waduh, saya ngamuk Bapak Ibu. Ya, ngamuk. Nah, sekali waktu dalam keadaan baik-baik, saya ngomong begini sama istriku, "Ma, kamu itu kata firman Tuhan penolongnya aku. Jadi aku ini hanya bisa tertolong oleh kamu, bukan oleh siapapun, oleh kamu. Jadi begini, coba tolongin papa ya. Kalau papa di jalan kepancing emosi, mau marah begitu,
tolongin, jangan dikasih tahu. Sudah tahu sebenarnya, dan capek loh itu, cuman gengsi aja. Nah, gitu. Dan jangan juga dihakimi, nanti malah bertambah. Coba kamu tolongin dan coba kali ini nanti kalau nolongin nggak usah pakai mulut, terserah pakai apa ya. Betul. Saya ke Jakarta diserobot sama bis kota, besar bisnya. Hampir kepancing. Begitu melihat gelagatku, gesturku mau kepancing emosi, kali ini istriku nggak pakai mulut ya, pakai tangannya. Langsung ditaruh di dada saya, mak plek gitu, bukan mak plek gitu, tak plek gitu, terus dilus-lus ya, nggak ngomong apa-apa, cuman dilus-lus. Saya ingat janji saya sendiri. Akhirnya saya ngerem dan mulai saat itu Bapak Ibu, saya berjuang dengan ego saya sendiri, saya mulai belajar sabar ya kan gitu. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang suamimu itu nggak butuh mulut-mulut ya, mulutmu itu nyebelin kadang-kadang. Ngomongnya banyak kadang-kadang ya kan gitu, malah nambah pusing. Kadang-kadang suamimu butuh istri yang diem tapi pakai sentuhannya untuk nolong suaminya ya, coba praktekkan ini. Nanti kalau tambah ngamuk ya sudah senyum aja ya, supaya apa? Suamimu ada perubahan. Capek loh hidup dengan suami yang begitu, mudah terpancing marah gitu ya. Pokoknya suami itu harus ditolongin cara menaklukkan emosinya itu ya gitu. Itu yang lebih baik, pribadi yang kuat. Yang kedua, yang ditolongin sebagai maintainer atau pengelola, mengelola pekerjaan ya. Jadi ibu-ibu harus tahu pekerjaannya suamimu itu halal nggak gitu, bener nggak? Karena kalau nggak bener mesti Anda tolongin sampai bener ya. Karena semua uang, semua penghasilan, semua kekayaan, hasil yang tidak apa namanya halal tiba masuk rumah itu akan persoalan ya gitu. Terus kemudian mengelolanya juga Anda tolongin supaya keuangannya lebih baik. Jadi keuangan keluarga itu diurus suami, ditolong oleh istri. Masalah siapa yang pegang itu kesepakatan aja. Saya juga apa ya, ada orang memutuskan istri sebagai bendahara, nggak apa-apa. Tapi kalau istri nggak bisa pegang uang, kan masalah juga. Kalau saya jujur begini ya, saya punya ATM, punya rekening, istriku juga punya rekening. Terus kemudian begini, kita menentukan begini, pengeluaran nominal berapa harus sepakat berdua. Tapi kalau nggak sampai segitu nominalnya boleh apa namanya sekedar gitu. Tapi kalau pengeluaran yang betul-betul membutuhkan kesepakatan itu harus dirunding ya. Jadi gini, kalau saya mengatur keuangan saya bersama istri saya itu gini. Satu, ya kalau sudah diberkati persepuluhan milik Tuhan saya kembalikan. Ini pasti nanti jadi protes juga karena ini pro kontra ya, tapi nggak apa-apa. Anda yang nggak setuju nggak apa-apa, yang setuju juga nggak apa-apa, tapi saya adalah hamba Tuhan yang masih memberi persepuluhan. Memberi ya, bukan menerima ya. Kalau menerima nggak saya, maksudnya gini, di tempat saya itu keuangan semua dikelola gereja secara transparan gitu. Intinya sebenarnya kita nggak boleh apa namanya, nggak boleh rakus saja sebenarnya gitu ya gitu. Lalu kemudian yang kedua, kita itu harus memberi persembahan yang benar, bukan masalah besar kecilnya, yang benar. Benernya apa? Penuh hormat gitu. Sekali waktu Bapak Ibu, di tempat saya itu ada nenek-nenek sudah tua, sekarang sudah nggak ada. Tiba-tiba temuin saya setelah ibadah. Pak Gembala minta maaf, kenapa Tante? Tadi Tante keliru ngasih persembahan. Maksudnya Tante gimana? Mau memberi 5.000 tapi ternyata keliru 100.000. Terus Tante maunya gimana? Boleh nggak minta kembalian? Ya, saya samperin itu yang tukang kolektor, kembaliin ya 95. Makanya gini loh Bapak Ibu, ya apalagi kita sebagai hamba Tuhan itu harus menjadi teladan. Persembahan itu harusnya dipersiapkan baik-baik mulai dari rumah. Itu keuangan loh ya. Terus kemudian sedekahnya harus benar. Kita nggak boleh pelit ya. Nggak boleh pelit. Harus memberi, berbagi sama orang. Terus yang berikutnya belanjanya harus benar. Hati-hati dengan mumpung murah. Ini ibu-ibu ya, mumpung murah. Beli satu, beli dua dapat satu. Diskon, sale, sale. Nah itu hati-hati ya. Pokoknya begini, belanja itu harus direncanakan. Belanjalah apa yang harus dibelanja, jangan belanja yang ingin dibelanja. Nanti rusak keuanganmu ya. Terus kemudian utang piutang. Kita itu harus gini loh. Kalau utang harus punya spirit semangat untuk membayar. Tapi kalau ngutangin
nggak dibayar nggak apa-apa, tapi sulit ini ya gitu. Terus berikutnya, jangan pelit, jangan boros, tapi nabunglah. Tuhan harus dipermuliakan lewat penghasilanmu tadi itu. Ini harus ditolong istri. Terus yang berikutnya menolong keluarga gitu. Jadi menolong ngurus keluarga, menolong ngurus pekerjaan, menolong ngurus keluarga. Ini hadirnya seorang istri ya gitu. Terus yang ketiga menolong, bagian yang ketiga sebagai source atau sumber. Nah, kata sumber itu sama dengan bapak, sama dengan kepala, itu sama. Sumber, bapak, kepala itu sama. Dan perhatikan saya bicara, semua kekacauan rumah tangga, semua kegoncangan rumah tangga tidak dimulai dari krisis ekonomi, tapi justru ketika terjadi krisis fatherlessness, ya, maka akan terjadi banyak krisis dalam rumah itu, ya. Itu sebabnya sebagai suami, sebagai bapak, sebagai kepala harus memiliki tanda, 3 tanda sebagai kepala, dan ini harus ditolong istrinya juga ya. Satu, yuk slide berikutnya ya. Sebagai kepala itu satu harus memberi keputusan. Nah gitu. Karena apa? Banyak pria itu nggak memberi keputusan dan harus ditolong oleh istrinya gitu loh. Sebelum mengambil keputusan, memberi keputusan, berunding sama istri. Lahirlah keputusan begitu. Sebab banyak pria begini, anak tanya, "Pak boleh renang?" Tanya mama. "Pak boleh nonton?" Tanya mama. "Pak boleh main ke rumah teman?" Tanya mama. Nah akhirnya anak begini, kalau tanya papa pasti jawabannya tanya mama. Udah langsung ke mama. Nah kalau keputusan pindah ke mama, lama-lama kepemimpinan pindah ke mama. Dan kalau kepemimpinan pindah ke mama, perhatikan baik-baik, pria itu punya otoritas, ini proteksi, kayak payung kalau ada istri tunduk, nopang begini, menolong begini. Nah itu, tapi kalau kepemimpinan sudah pindah ke istri, keputusan pindah ke istri, udah kebalik begini, kejungkir. Gitu. Makanya terjadi banyak kekacauan, banyak masalah, ya, anak susah diatur, bahkan tomboy, banci itu berasal dari rumah tangga yang kepemimpinannya pindah ke istri gitu ya. Yang kedua, pria harus memberi arah, ditolong oleh istrinya. Jangan wanita ngubah arah. Kadang-kadang istri itu diam-diam ambil keputusan sendiri, diam-diam ubah arah. Nggak boleh. Harus satu arah suami istri itu ya. Pria itu harus memberi arah yang jelas. Karena begini, bapak-bapak perhatikan, kalau Anda tidak memberi arah kepada keluargamu, maka keluargamu akan diberi arah oleh gadgetnya, oleh teman-temannya, oleh yang didengar, oleh yang dilihat ya. Harus memberi arah. Yang ketiga, memberi rasa aman, kayak tudung tadi itu. Pria itu harus memberi rasa aman. Saya percaya kalau Anda sebagai suami istri bisa sinergi sebagai ya, sebagai kepala, sebagai penolong, lalu kemudian sinergi, maka Anda bisa menjalani hidupmu betul-betul bisa dinikmati, walaupun mungkin banyak masalah, tapi Anda akan bisa melewati dengan kemenangan. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Semoga firman ini bisa menyembuhkan rumah tangga Anda. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Khusus bapak-bapak yang sulit ambil keputusan, Anda boleh angkat tangan. Kita berdoa. Bapak, aku berdoa khusus bagi para pria yang mengangkat tangannya kepadamu. Mereka sulit ambil keputusan, tapi setelah dengar firman ini, biarlah mereka belajar mengambil keputusan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan taruh hikmat-Mu supaya dia mampu mengambil keputusan, supaya rumah tangga mereka berjalan dengan baik. Karena kalau tidak ada keputusan, berarti tidak ada perjalanan. Itu sebabnya biarlah mereka mengambil keputusan. Terima kasih Bapak. Aku berdoa juga para istri supaya menjadi penolong yang betul-betul membuat keadaan suaminya menjadi lebih baik dan semakin baik. Kami percaya kalau mereka suami istri bisa sinergi sebagai kepala dan penolong, maka perjalanan mereka akan menjadi sebuah perjalanan yang memuliakan Tuhan, dan apa saja yang mereka kerjakan bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Sampai ketemu di acara berikutnya, sesi berikutnya, dan Tuhan memberkati kita semua.